Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari analisis kami dengan judul Analisis Paradigma dan Teori Komunikasi Fenomena Viral Kasus Bullying Mahasiswa Universitas Udayana. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan isi dari anggota kami dengan saya sendiri Irfan Dipala sebagai moderator dan teman kami sebagai presentator pertama. Penyebaran informasi secara masif mengenai kasus tersebut menunjukkan bagaimana media digital kini berperan sebagai arena utama pembentukan makna dan emosi kolektif. Masyarakat tidak lagi hanya menjadi mengekspresikan empati dan mewujudkan kritik terhadap institusi pendidikan dalam konteks inilah peristiwa tersebut menjadi contoh nyata dari fenomena komunikasi modern yang memprihatinkan interaksi antara media, masyarakat, dan budaya kampus. Bagaimana penerapan paradigma mekanistik dan paradigma kultural dalam menganalisis fenomena komunikasi pada kasus bullying mahasiswa Udayana Oktober 2025? Bagaimana teori usage and gratification menjelaskan perilaku khalaqnya dalam menggunakan media sosial untuk merespon dan menafsirkan kasus bullying tersebut? Apa implikasi fenomena komunikasi ini terhadap pola interaksi sosial dan kesadaran publik di era digital? Lalu tujuan dari penelitian kelompok kami adalah mendeskripsikan penerapan dua paradigma komunikasi mekanistik dan kultural dalam memahami proses komunikasi yang terjadi pada fenomena viral kasus bullying mahasiswa Udayana, menganalisis bagaimana teori usage and gratification dan menjelaskan motif dan perilaku khalayak dalam mengonsumsi, menyebarkan, serta menafsirkan informasi mengenai kasus tersebut. Lalu menggambarkan peran media sosial sebagai ruang pembentuk opini, empati, dan solidaritas publik terhadap isu sosial, khususnya dalam konteks budaya komunikasi mahasiswa Indonesia. Paradigma ini melihat komunikasi secara objektif dan teratur, di mana keberhasilan komunikasi ditentukan oleh sejauh mana pesan diterima sesuai maksud dan pengirim. Dalam konteks media masa modern, paradigma mekanistik menekankan struktur teknis penyebaran pesan seperti kecepatan, akurasi, dan saluran yang digunakan. Dalam kasus Udayana, paradigma kultural membantu menjelaskan bagaimana budaya kampus dan norma sosial berperan dalam menciptakan struktur komunikasi yang tidak seimbang antara senior dan junior. Tradisi organisasi mahasiswa yang menuntut loyalitas, hierarki, dan tekanan sosial menjadi bagian dari budaya komunikasi yang memelihara praktik perundungan simbolik. Analisis fenomena dengan dua paradigma berbeda. Analisis berdasarkan paradigma mekanistik. Paradigma mekanistik mengungkapkan bahwa kecepatan penyebaran informasi digital seringkali mengalahkan akurasi. Masyarakat cepat membentuk opini berdasarkan emosi, bukan data. Proses komunikasi menjadi tidak sehat karena noise informasi seperti hoax, manipulasi visual, dan mendominasi. Analisis berdasarkan paradigma kultural. Komunikasi dalam konteks ini tidak lagi netral, melainkan menjadi alat legitimasi kekuasaan sosial. Media sosial memperluas arena makna tagar seperti Stop Bullying Udayana menjadi wadah solidaritas digital di mana publik membangun makna baru bahwa mahasiswa bukan sekadar pelajar tapi juga subjek moral yang harus melawan ketimpangan sosial. Penerapan teori komunikasi yang sesuai. Pertama, teori agenda setting. Melalui pemberitahuan berulang, media mengarahkan agenda publik agar memandang kasus ini sebagai bukti lemahnya sistem perlindungan mahasiswa. Efeknya ini, publik memfokuskan perhatian pada aspek moral dan institusional, bukan sekedar tragedi personal. Media dengan demikian berperan sebagai agen konstruksi realitas sosial, membentuk persepsi kolektif bahwa bullying adalah ancaman serius dalam dunia pendidikan tinggi. Yang kedua, teori use and gratification. Teori ini berfokus pada bagaimana individu menggunakan media bukan sekedar bagaimana media mempengaruhi mereka.
dalam konteks fenomena viral kasus bullying. Mahasiswa Udayana, teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan motif khalayak dalam mengkonsumsi dan berinteraksi dengan berita maupun konten media sosial membahas kasus tersebut. Komentar, unggahan, ulang atau repost, dan penggunaan tegar seperti stop bullying atau kampus aman. Kebutuhan integratif berhubungan dengan pembentukan identitas sosial dan rasa kebersamaan dalam kelompok. Dalam konteks kasus Udayana, banyak individu yang menggunakan media untuk menegaskan nilai diri, misalnya menolak kekerasan, mendukung budaya kampus sehat, dan memperjuangkan keadilan. Bagi korban, melalui sharing, commenting, dan camping digital, kelak merasakan menjadi bagian dari komunitas moral virtual yang memiliki tujuan bersama. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kekurangan, itu bagian dari insan. Jika ada kelebihan, adalah rahasia ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.